سيد الأنام حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان. Senang sekali bisa kita berjumpa lagi di sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urgensi kesehatan dalam pandangan Islam, ya. Ada satu hadis yang sering kita baca yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Rasulullah SAW menyebutkan ni'matan maghbunun fihima katsiran minan nas, ya. Ada dua nikmat yang membuat manusia lalai daripada dua nikmat ini. Yang pertama nikmat kesehatan, as-sihhatu wal faragh. Yang kedua nikmat kesempatan. Ini sering manusia lupa. Ketika sehat tidak teringat akan sakit, lalu dia menghabiskan tenaganya, menghabiskan apa yang dia miliki berupa kesehatan itu, apakah kesehatan mata, kesehatan lidah, kesehatan badan, dan bahkan kesehatan pikiran mereka gunakan untuk tempat yang tidak berguna. Ini banyak manusia, ya, sering lupa daripada nikmat kesehatan ini. Begitu pula dengan nikmat kesempatan, nikmat waktu. Maka dari itu kita perlu menekankan, melihat kepada bagaimana tuntunan Islam tentang pentingnya sehat itu dalam Islam. Yang pertama, kita menghargai kesehatan. Itu yang pertama, ya. Selain daripada hadis tadi, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, ada juga yang sering kita mungkin sudah hafal barangkali dari kecil, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Sebelum ditimpa dengan sakit, maka jagalah kesehatan itu. Ini artinya menunjukkan Islam sangat menjunjung tinggi kesehatan, menghargainya, menggunakan waktu yang tepat dalam persoalan kesehatan ini. Nah, selanjutnya adalah ada juga hadis yang lain yang menyebutkan bahawa memang Allah lebih suka kepada orang yang kuat, yang sehat, ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dalam berbagai kisah-kisah kita menemukan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat Nabi. Di antara para sahabat itu dimuliakan lagi karena kekuatan mereka, kehebatan mereka dalam perang misalnya. Seperti Allah muliakan sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Yang pertama disebabkan mereka terlibat dalam perang yang paling menentukan dalam Islam ini, dan juga karena kekuatan mereka yang mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Jadi banyak cerita-cerita. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu keutamaan di antara pemimpin itu adalah diberikan ilmu dan kekuatan. Astafahu lakum, innallaha astafahu lakum. Gimana ayatnya? Kita buka dalam surat Al-Baqarah. Di penghujung surat kira-kira kita dapatkan cerita tentang Bani Israel ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan seorang pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka pemimpin yang Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelebihan, yaitu yang pertama Allah berikan ilmu, dan kemudian Allah berikan raga, badan yang kuat, badan yang sehat. Nah, inilah kekuatan yang layak untuk kita pertahankan, kita hargai. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 247, ya. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memilih dia, iaitu Talut, kepada orang-orang Bani Israel waktu itu, jadikan pemimpin. Kenapa? Karena Allah lebihkan dia. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah lebihkan dia dengan ilmu dan
badan yang sihat. Maka patut bagi kita hari ini untuk menjaga kesihatan ini, selain untuk menjaga diri daripada musuh-musuh, membangun kekuatan jasad, agar kita tidak dicela oleh musuh. Walaupun hari ini kan jadi persoalan kita, umat Islam dikatakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbelakang, mereka mencela. Walaupun akhir-akhir ini di beberapa negara di Eropah sudah mulai mereka begitu mencintai terhadap ajaran Islam, ya, azan di mana-mana dikumandangkan untuk menghadapi musibah COVID-19 itu. Ini salah satu di antara mukjizat kalau kita bahasa dalam tanda petik, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam, memperlihatkan kehebatan ajaran Islam di hadapan orang-orang kafir agar mereka menemukan, agar mereka menyaksikan, agar mereka Islam yang kemudian mereka menjadi pengikut Islam. Karena pada dasarnya Allah ingin semua manusia ini menjadi orang-orang yang patuh, menjadi orang-orang yang menerima Islam dengan baik, yang kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kekuatan Islam dari segi kesihatan ini juga perlu kita perhatikan. Jaga bahawa Islam kesihatan, sehingga setiap jiwa mesti dijaga, setiap orang mesti menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain, ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, siapa yang tidak menghargai orang lain, dan pengertian yang bisa mencelakakan orang lain, mencelakakan jiwa orang lain, maka itu diancam dengan ancaman yang keras. Siapa yang membunuh orang lain, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang lain, orang beriman dengan sengaja, maka dia akan dilemparkan dalam neraka jahannam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, man qatala nafsan binafsin, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang manusia saja tanpa hak, ya, maka seakan-akan dia membunuh semua orang. Ini betapa Allah menghargai jiwa manusia. Maka oleh karena itu, salah satu di antara menjaga jiwa manusia yaitu menjaga kesehatan. Kalau hari ini para dokter sedang bekerja keras misalnya untuk menjaga, menyembuhkan orang yang sakit, mereka berusaha untuk memberikan obat-obatan yang dibutuhkan, itu bahagian daripada bahawa mereka telah menjaga jiwa manusia agar terhindar daripada kematian. Ini salah satu bentuk penghargaan juga. Maka dari itu butuh kepada kita semua untuk melihat secara komprehensif apa lalu langkah-langkah berikutnya supaya kita terjaga agar kesehatan ini terus-terus bisa kita, yang pertama kita hargai tadi, yang kemudian kita bisa menjalankan ataupun menggunakan kesehatan itu sesuai dengan petunjuk atau tuntunan Islam. Kalau tadi Rasulullah mengatakan ni'matan maghbunun fihima, ada dua nikmat yang manusia lalai daripada dua nikmat itu, salah satunya adalah nikmat sehat. Maka dalam hadis yang lain nanti kita akan temukan bahawa ternyata Allah akan bertanya kepada kita tentang kesehatan kita itu, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua telapak kaki Bani Adam, anak manusia ini, kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Akan ditanya tentang umurnya, akan ditanya tentang harta bendanya, dari mana dia dapatkan, ke mana dia gunakan, akan ditanya tentang ilmunya, ke mana dia gunakan, apakah dia mengajarkan orang lain, menyampaikan kepada orang lain atau tidak, dan akan ditanya tentang badannya, ya. Ada yang riwayat mengatakan ablah, badannya ke mana dia gunakan, apa yang dia kerjakan dengan tubuh yang, ya. Ada juga riwayat yang wa an jasadihi fima ablah, jasadnya itu ke mana dia gunakan, maka akan ditanya. Maka nikmat ini mesti kita jaga dengan baik agar kita senantiasa termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang tadi juga, al-mu'minul qawiyyu khairun, orang mukmin yang kuat itu lebih bagus, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, dalam penjelasan hadis berikutnya, hadis ini juga maksudnya dijelaskan berikutnya, Rasulullah mengatakan, ya, wa fi kullin khair
Orang mukmin tu memang semua baik dia. Orang mukmin tu semua baik pada dasarnya. Orang sakit baik, orang sehat baik, orang miskin baik, orang kaya baik, orang punya jabatan baik, orang tak punya itu baik. Tapi kan ada lebih baik. Lebih yang sehat itu lebih baik. Yang punya kemampuan untuk beribadah itu lebih baik. Yang punya kemampuan untuk memberi, yang kemampuan yang sehat, bisa berbagi, bisa menolong orang lain, itu lebih baik. Ada tingkatan-tingkatan lebih baiknya. Dan juga penjelasan berikutnya kemudian, ya, hendaklah kamu jangan lemah, ya. Hendaklah apa yang kamu ingin kerjakan terus dengan sungguh-sungguh. Apa yang bermanfaat bagimu kerjakan dengan tekun. Wala ta'jiz, jangan lemah. Tidak boleh lemah, orang mukmin tak boleh lemah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, dikalau nanti kamu menghadapi satu persoalan, ternyata apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pilih itu ternyata tidak membuat kamu lebih baik, tidak memberikan manfaat kepadamu, jangan kamu katakan, aduh, saya salah pilih. Kenapa saya harus di sini? Kenapa saya begini? Kenapa saya kerjakan ini? Karena itu artinya syaitan menggoda kita, membuat kita menyesal, membuat kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Pilih itu kita nikmati. Seperti pekerjaan kita, di mana kita bekerja, kita menikmati pekerjaan itu. Apa yang telah kita kerjakan kita syukuri. Yang kita minta adalah kepada supaya diberkahi apa yang kita kerjakan itu. Ya, persis seperti Nabi Ibrahim ketika diperintahkan membuat Kaabah, beliau mengerjakannya, lalu beliau berdoa, ya Allah, kami sudah mengerjakannya, ya Allah, taqabbal minna, ya Allah, terimalah ini yang sudah kami kerjakan. Begitu pula dengan orang mukmin ini, apa yang sudah mereka kerjakan hendaklah mereka meminta kepada Allah supaya diterima, diberkahi. Jangan pernah mengatakan, aduh, kenapa seperti ini. Itu membuat syaitan senang, membuat kita lemah. Maka Islam membuat kita sehat secara fisik dan sehat juga secara mental. Jangan menyesal, jangan merasa lemah, jangan berputus asa. Nah, kemudian bahagian daripada itu juga penting, ya, dalam menjaga kesihatan ini adalah iaitu mencegah untuk tidak sakit. Jadi 3 poin tadi ini, ya. Kalau kita buat secara garis besar, yang pertama kita menghargai kesihatan, karena Islam menjunjung tinggi orang-orang yang sehat itu. Islam memberikan petunjuk kepada kita untuk menjaga kesihatan. Nah, berikutnya adalah bagaimana mencegah supaya tidak sakit. Nanti mengobati yang sakit. Sekarang mencegah dulu. Jadi ketika Islam menghargai kesihatan, ketika Islam mendorong kita untuk berobat, tadawaw kata Nabi, berobatlah kalian. Ya. Kenapa? Karena likulli da'in dawaun, karena setiap sakit itu ada obatnya. Allah sudah menurunkan obat kepada yang sakit. Ya, tidak ada satu sakit pun kecuali ada obatnya. Yang tidak ada obat itu kan mati dan tua. Tua tidak ada obatnya. Yang ada aksesorisnya ada, ya, supaya tidak nampak tua, supaya terus menjaga kulit. Itu ada aksesoris, tapi tidak tua itu tidak ada, ya. Maka kita diminta untuk berdoa supaya kita selalu sehat. Ini mencegah lebih baik. Sebelum kita berobat, mencegah untuk tidak sakit lebih baik. Seperti akhir-akhir ini misalnya dalam masalah kita menghadapi COVID-19 ini. Ini bukan kita perlu menyediakan obat yang banyak-banyak, menyediakan tanah kuburan. Bukan itu yang dibutuhkan. Itu nanti itu. Yang kita butuhkan ini bagaimana penyakit itu tidak masuk ke tempat kita. Itu bagaimana kita hindari. Kalau kita melihat sejarah, ya, sejarah kita lihat misalnya. Kalau kita menganggap hari ini penyakit ini adalah penyakit yang betul-betul membahayakan manusia, mengancam jiwa kita, mengancam jiwa orang-orang beriman, kita mengatakan perang terhadap COVID-19 ini, maka kita harus betul-betul menjadikan kesempatan yang kita miliki itu untuk memerangi ini, tak masuk virus itu ke negara kita, ke wilayah kita. Ketika dulu orang-orang beriman bersama Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang dikenal dengan perang Ahzab, perang sekutu. Orang Quraisy itu bersekutu dengan kebanyakan orang Arab, bahkan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mereka bersekutu, bahkan orang-orang munafik yang ada di kalangan muslimin di Madinah juga ikut bersekutu dengan kafir Quraisy.
untuk menghancurkan kaum mukminin yang ada di kota Madinah. Apa yang mereka lakukan? Sahabat Nabi mengusulkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kita tidak keluar Madinah," karena waktu itu diputuskan kita tidak keluar. Karena kalau biasanya waktu perang kan keluar. Jangan berperang di rumah kita. Kalau kita berperang di rumah kita, yang rugi kita, hancur rumah kita, tanah kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita. Kita keluar Madinah. Nah, kali ini berbeda. Kalau kita keluar Madinah, maka orang-orang munafik itu yang ada di Madinah itu akan memberikan peluang kepada orang-orang Yahudi juga yang ada di Madinah untuk memberikan jalan orang kafir Quraisy masuk. Lalu dihancurkanlah. Kita di medan perang hancur, anak-anak kita, tanah kita, rumah kita hancur. Maka hari ini kita ambil kesimpulan kita tetap di Madinah. Maka diusulkan caranya bagaimana supaya kita tidak dikepung mereka itu dari berbagai arah. Bagaimana caranya? Kita buat parit, kita gali parit. Di sekeliling itu, di mana tempat yang bisa mereka masuk itu dibuat parit. Gali parit supaya mereka tidak bisa masuk. Yang besar, ya, jangan sampai lolos. Kuda-kuda mereka tidak bisa lompat. Nah, itu caranya. Maka hari ini kita juga demikian. Kalau kita mengatakan kita perang dengan virus ini, kita buat parit. Semua wilayah Aceh ini, sekelilingnya ini, tidak boleh masuk virus ini. Kita buat paritnya bagaimana? Apakah di bandaranya, apakah di pelabuhannya, apakah di perbatasan daratan, kita buat. Caranya bagaimana misalnya? Kan tidak mungkin kita gali parit virus itu kan. Virus itu dari mana? Virus itu datang lewat manusia. Orang manusianya kita jaga. Tidak masuk virus lewat manusia. Kalau ada orang yang sakit, kita periksa. Ini kita tidak ada periksa. Gimana ni? Misalnya, ini akhir-akhir ini sudah ada katanya di perbatasan diperiksa orang yang sakit, sehat, disemprot dan sebagainya. Ini perlu dipertahankan. Di mana tempat masuk, jalan masuk manusia, harus dijaga betul. Dipastikan yang pertama tidak ada orang sakit masuk. Yang kedua, jangan sampai orang masuk bebas itu walaupun dia tidak sakit, tidak terperiksa. Ini yang terjadi beberapa hari yang lalu ini. Orang tidak diperiksa. Cuma dihimbau saja. Nanti pulang ke rumah isolasi diri ya. Kalau orang mau dia jaga diri, okeylah. Kalau orang tunggang-tunggang sikit, macam mana? Jadi harus kita periksa betul. Penyakit itu tidak masuk bersama manusianya, kita jaga. Yang pertama tidak masuk orang sakit. Yang kedua orang sehat pun. Setelah datang ke tempat kita ni, pulang kampung misalnya, dimanapun, mereka harus dikarantina dulu. Dibawa satu tempat, karantina mereka. Mereka tidak boleh ke mana-mana, tidak boleh bergaul, interaksi dengan orang lain. Ini baru usaha kita menjaga kesihatan. Tapi kalau kita cuma ngomong-ngomong aja, baik tunggang, ini tidak jalan ini. Harus kita jalankan. Semua opsi kita gunakan. Kalau kita mengadakan perang, ya harus gunakan semua opsi perang. Bukan menyiapkan kuburan. Itu bukan perang namanya. Itu lemah. Itu putus asa. Orang berperang harus bersiap untuk menghadapi dulu. Menghadapi itu tidak masuk. Ini barangkali harus kita jadi perhatian betul bahawa apapun yang dibutuhkan untuk menjaga supaya penyakit itu tidak masuk, kita akan lakukan. Nah, salah satu juga kemudian adalah kita berdoa. Ketika para pemimpin kita, para pemerintah, mereka yang punya wewenang untuk mengambil langkah-langkah itu, bagaimana dengan rakyat tadi? Rakyat, selain mereka menjaga diri, maka kita berdoa. Kadang pemimpin itu mereka tidak sempat berdoa lagi. Habis salat langsung ada rapat. Habis salat langsung ada agenda lain. Mereka tidak sempat lagi panjang-panjang berdoa. Kita rakyat ni jangan lupa berdoa. Jangan sibuk di warung kopi. Ini kita kadang kalau ke masjid, kita tengok suasana masjid kadang-kadang, walaupun tak semua ya. Ada beberapa masjid agak mencekam sikit. Nampak ini masjid COVID-19. Walaupun banyak juga masjid-masjid, alhamdulillah suasana masjid tak ada ketakutan, semua nampak ceria, senang. Bagus juga itu. Sebahagian masjid nampak takut misalnya. Bukan enggak bagus. Tadi kan kita katakan di awal, semua orang mukmin itu bagus. Yang takut itu maksudnya dia waspada, antisipasi. Bagus. Yang kita sayangkan, di masjid orang takut. Warung kopi enggak takut. Ini kan bahaya ini. Di warung kopi orang duduk dekat-dekat, ngobrol-ngobrol, tidak ada batasan, tidak pakai masker, merokok lagi. Ini berbahaya ni. Maka ni harus dilarang ni. Setiap warung kopi harus buat aturan.
selama masih keadaan COVID-19 ini belum reda, manusia tidak boleh merokok yang ada di warung kopi. Buat peraturan itu. Jadi supaya interaksi itu bisa dibatasi. Kalau perlu duduknya dijarang. Mungkin sekarang di kantor-kantor sudah ada dibuat. Kalau ada kursi panjang macam ni, ada yang dikali ya. Dibuat palang sini. Selang-seling supaya tidak dekat-dekat. Ini kan usaha-usaha yang harus dijaga. Maka perlu juga tempat-tempat umum, warung kopi, ya. Harus dijaga juga seperti itu. Kita sama-sama jaga. Karena hari ini penyakit yang disebut penyakit menular ini, menularnya dianggap tingkat tinggi. Jadi kita harus jaga bersama-sama. Tidak cukup dengan pemerintah saja, kita harus sama-sama menjaga. Dan tadi berdoa, ya, baik berdoa di rumah sendirian, bahkan doa itu di mana-mana bisa. Sambil jalan pun boleh berdoa kita. Tidak mesti duduk. Sambil tidur boleh. Apalagi sambil duduk, apalagi sambil salat berjamaah di masjid, lebih-lebih boleh lagi, lebih dianjurkan lagi. Berdoa kita sama-sama, ya Allah, ya. Yang pertama berdoa pada penyakit kita. Allahumma inni a'udzubika minal baras, minal janun, ya, wal jazam, ya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sakit penyakit supak, ya, penyakit gila dan seterusnya. Kita berdoa. Allah anjurkan, Rasulullah anjurkan. Rasulullah praktekkan itu. Rasulullah aja berdoa, apalagi kita ini. Rasulullah berdoa supaya tidak janun tadi. Janun itu artinya hilang akal. Enggak mesti gila. Orang hilang akal kan enggak mesti gila. Setiap orang hilang akal tu udah sakit tu. Maka kita berdoa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ta'awwadzu billah min jahdil bala. Hendaklah kalian kepada Allah daripada cobaan yang berat. Kita minta, ya Allah, kalau andaikan penyakit tidak sanggup kami hadapi, Allah, jangan berikan kepada kami, ya Allah. Berikan saja penyakit ini kepada negara-negara maju, ya Allah. Mereka sanggup menghadapinya. Berikan kepada mereka, ya Allah. Jangan berikan kepada kami. Berdoa kita. Jangan lupa berdoa. Apalagi ini bulan Ramadan. Kita berdoa. Ta'awwadzu billah, kata Nabi. Kita berlindung kepada Allah daripada cobaan yang berat. Daripada kesengsaraan yang berkepanjangan. Ketika Allah memberikan sesuatu cobaan, kesengsaraan itu kan kadang tidak tanpa batas. Ada batasannya, kita tidak tahu berapa lama dia. Dulu Nabi Yusuf, kita baca Al-Quran kan, panen besar-besar itu berapa? 7 tahun. Setelah itu krisis, ya, berapa? 7 tahun juga. Ya, jangan sampai tapi COVID-19 7 tahun. Gila ni. Bahaya. Supaya tidak terjadi demikian, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan panjangkan cobaan ini. Cukup ya Allah. Cukup ni. Ini Ramadan ni selesai ni, kami ya Allah bisa beribadah lebih nyaman lagi. Hari raya kami bisa berjumpa dengan sanak keluarga, dengan kerabat kami berselam-selaman ya Allah. Cukup ya Allah cobaan ini. Sudah cukup ya Allah kerugian-kerugian orang-orang kami, orang-orang beriman. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang rugi. Walaupun ada juga orang-orang yang tak rugi, ya, para bandit-bandit tu yang mereka enggak mau rugi. Ini kan persis seperti cerita perampok di bank ni kan. Perampok ngambil 1 miliar, perampok di bank tu ambil 8 miliar lagi, ya kan. Ini persis kejadian di negeri-negeri kadang-kadang. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, sudah cukup ya Allah. Derita ini dah cukup, jangan sampai kami menderita ya. Kalau sudah ada korban 1-2 orang itu dah cukup ya Allah. Jangan tambahkan lagi. Apalagi kan wabak ini. Wabak, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, wabak ini dia ada kekhususan dia. Khusus secara zaman, ada khusus secara tempat dia. Karena wabak itu Allah berikan setiap tahun. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Nabi pesankan kepada kita semua, ghattul ina, hendaklah kalian tutup bejana kalian. Tutup bejana. Tempat air itu. Tempat air. Ya. Wa ukus saqa, dan kemudian ikat tempat minum kalian, jangan terbuka. Kenapa? Karena dalam setiap tahun, kata Nabi, ada satu malam, fa inna fis sanati lailatun, ada satu malam, ya, yanzilu fiha wabaun, akan turun, ya, turun pada satu malam itu, turun wabak. Begitu wabak itu turun, di mana tempat terbuka, di mana gelas-gelas yang terbuka, tidak ditutup itu,
terkenalah wabak itu. Begitu terkena wabak, kenalah penyakit. Nah, hari ini kan penyakit ini kan bukan di tempat kita. Kalau dikatakan bahwa penyakit ini pertama sekali muncul di China, di Wuhan. Artinya ini bukan penyakit kita ini pada dasarnya. Penyakit orang lain ini, jatah orang lain. Kenapa sampai ke negeri kita? Karena masyarakatnya tunggang tadi, bahasa Aceh tunggang itu. Interaksi ini. Rasulullah mengatakan pada فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ mengenai masalah ta'un itu, wabak itu, kalau kamu sudah mendengar terkena suatu daerah, فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ, kamu jangan masuk ke sana. Jangan pernah memasuki wilayah yang sudah terkena wabak itu. Ini caranya, tuntunannya. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِرَارًا مِنْهُ. Tapi kalau sudah terkena satu wilayah, sedangkan kamu sudah berada di wilayah itu, maka kamu jangan keluar dari situ. Ini tuntunannya. Hari ini manusia tidak open dengan tuntunan ini. Yang di negeri terkena wabak, dia keluar. Yang tidak di negeri wabak itu, dia masuk ke negeri wabak, akhirnya pulang lagi. Inilah manusia-manusia. Sudah tahu di sana ada wabak. Ya, jangan pernah kita, kami enggak ke China, kami ke Singapura aja. Tengok Singapura, ada enggak interaksi dengan mereka? Ada, jangan pergi Singapura. Malaysia sudah ada, jangan masuk Malaysia. Bahkan di Saudi ada, jangan masuk Saudi. Itu dia caranya. Itu tuntunannya. Nah, kalau kita tidak mau, berarti kita ya tunggang juga. Jadi tunggang itu bukan hanya orang jalan-jalan balap-balap motor di jalan. Ketika orang sudah enggak boleh pergi luar negeri, dia pergi, itu tunggang juga. Maka kita harus sampaikan ini. Maka hendaklah semuanya menjaga ini semua, menjaga tuntunannya agar terbebas daripada penyakit tadi yang apa namanya, wadarkis syaka, kesengsaraan. Kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awwadzu billah min jahdil bala wadarkis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Minta lindung kepada Allah daripada ketetapan yang tidak baik, ya. Allah tetapkan kita tidak baik, menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang sakit terus-menerus, menjadi orang yang tidak bisa beribadah, menjadi orang miskin, menjadi peminta-minta dan seterusnya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya bernasib tidak baik. Minta supaya kita bernasib baik. Yang terakhir, minta lindung kepada Allah daripada cacian musuh, ya, dicaci kita, dihina kita dan seterusnya. Nah, itu barangkali sebagai panduan kita dalam menjaga kesehatan ini. Ya. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama tentang kesehatan Islam yang sudah disampaikan oleh Ustaz Agusri Samsudin MA, dan kita rehat dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi untuk Anda, dan untuk Anda yang punya pertanyaan ataupun punya tanggapan, silakan Anda bisa menelpon kami di 0651637172 ataupun di 0811689020, ataupun Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0811689020. Kita rehat sejenak. Terima kasih Syederun, Anda masih mendengarkan Tausiah Spesial Ramadan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Bersama saya Kamal untuk hari ini, Ustadz yang mengisi tausiah kita adalah Ustadz Agusri Samsudi dengan tema urgensi kesehatan dalam pandangan Islam. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tadi pentingnya kesehatan, terutama untuk kita umat Islam, dan terutama juga dalam menjalankan ibadah puasa ini. Nah, Ustadz, ini kita baca dulu beberapa pesan yang sudah masuk di sini di WhatsApp kami di 0811689020. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan di nomor 0811689020 ataupun di 0651637172. Oke, kita terima penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Salam Kamal. Ya, dengan siapa ini Pak? Bapak Peri nih. Ya, silakan Pak Peri. Tanya ya. Ya. Sama Ustaz Afan nih. Ini dengan Ustadz Agusri Samsudi. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ferry. Bagus sekali paparan Ustaz tadi tentang bahaya COVID-19 di Indonesia atau seluruh dunia Ustaz ya. Iya. Jadi yang ditanyakan ini Ustaz, itu yang terjadi COVID-19 itu kan yang terjadi kan di Cina Ustaz. Itu kan gara-gara pembantaian umat Muslim. Halo. Ya, kami dengar.
apakah itu bala kepada kepada peneliti orang Cina tersebut, Ustaz? Karena di banyak orang Cina Muslim di ujung itu, Ustaz. Terjadilah virus, Allah turunkan virus atau tentara Allah itu negatif yang membantai umat Muslim tersebut. Apakah itu bala, Ustaz? Halo, yang pertama. Ya, okey. Kan virus COVID ini sudah menjalar ke seluruh dunia, Ustaz. Kenapa Allah enggak turunkan virus itu ke tempat seperti negara Yahudi? Negara Yahudi itu cukup parah, Ustaz. Karena sudah dibantainya orang Palestina itu. Saya nggak pernah dengar Yahudi itu kena virus itu. Kalau kena virus dari Yahudi kan kita bersyukur juga, Ustaz. Jadi alhamdulillah Palestina sudah merdeka. Datang tentara Allah seperti virus itu kan. Jadi bantainya orang Yahudi itu, alhamdulillah mereka sudah merdeka. Nggak ada perang-perang, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama tadi, kalau pertanyaannya apakah bala corona ini adalah bala, Ustaz ya? Yang kedua adalah kenapa tidak diturunkan untuk umat Yahudi? Tapi sepertinya kalau baca berita ada, Ustaz. Banyak. Banyak. Oke, baik. Kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Agus Riyadi. Silakan, Ustaz. Ya, langsung saja ya untuk yang minggu lepas ni yang mengenai Yahudi ni. Itu banyak sekali. Jadi di Israel katanya yang kita dapatkan informasi, bahkan di Israel itu lebih parah dia. Parah, dan alhamdulillah orang-orang Palestina tidak terjangkit itu. Kalaupun ada beberapa orang saja, artinya tidak seperti kasus di Israel sendiri. Walaupun Israel itu kan Palestina juga katanya. Cuma mereka telah menjajah. Yang intinya kalau kita dapatkan informasi bahwa apa yang menimpa orang-orang Israel itu juga parah juga. Jadi banyak juga yang terjangkit dengan virus dan jumlah kematian juga tinggi. Begitu pula yang menimpa dengan Amerika. Di Amerika itu kan juga banyak orang-orang Yahudi, walaupun juga tidak terkecuali terkena juga orang-orang yang bukan orang Yahudi, baik itu orang Muslim dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah itu sebuah bala tadi kan? Untuk menjawab ini, kita mungkin harus melihat dulu kepada penyampaian para pakar ini. Yang pertama, kita harus menjawab apakah wabah COVID-19 ini sebuah wabah yang dalam kajian Islam sebagai ta'un misalnya, penyakit yang Allah tetapkan setiap tahun itu, artinya sebagai penyakit alami, atau ini buatan manusia. Karena untuk menjawab ini kan butuh analisa yang dalam, ya. Kita sudah membaca beberapa artikel para pakar, walaupun kita belum bisa menyimpulkan, tetapi nampaknya memang karena membuat itu memang mudah dia, ya. Hari ini kan manusia semua bisa dibuat. Bayangkan dibuat roket jarak jauh itu bisa dibuat. Maka virus itu juga bisa dibuat dia. Mereka sudah melihat penyakit-penyakit yang menimpa manusia, penyakit yang tertimpa binatang, lalu diambil spesiesnya, bisa diciptakan yang lain, dibuat. Apalagi katanya ini virus COVID-19 ini direkayasa ulang itu dari berbagai penyakit yang ada, termasuk SARS, kemarin flu burung, termasuk penyakit AIDS. Jadi dibuat model baru. Ya. Betul ini sebagai buatan manusia, maka ini kan bencana. Yang kita yakin juga ini atas izin Allah juga terjadi, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan ini buatan manusia, apakah Cina atau buatan orang-orang Yahudi, ya, di bawah ya, para penguasa dunia, kita tidak tahu. Kita lepaskan diri daripada, mudah-mudahan kalau mereka melakukan itu semua, kalau mereka melakukan kekejian seperti itu, semoga Allah balas kepada mereka, ya. Wa makaru wa makarallah. Mereka mendesain sesuatu, maka Allah lebih bagus desainnya. Allah lebih pandai. Allah lebih kuat lagi. Allah bisa menghancurkan mereka. Itu yang pertama. Kedua, kalau seandainya penyakit ini alami, maka ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pernah ditanya oleh Aisyah, ya, pertanyaan ini ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, Aisyah mengatakan, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Saya bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa ta'un itu?
Ya, apakah dia sebagai bala atau sebagai apa dia? Rasulullah mengatakan, fa akhbarani annahu azabun, kata Nabi. Ya, Aisyah mengatakan Rasulullah mengabarkan bahwasanya taun itu adalah azab. Yab'athuhu Allahu ala man yasha. Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikan wabah itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Memang di sini kan nampak seperti ganda ni. Artinya bagi orang kafir itu sebagai azab, tapi bagi orang beriman itu sebagai rahmat. Kenapa rahmat? Ada penjelasannya. Rasulullah mengatakan, laisa ahadin yaqa'u at-ta'unu. Tidak ada seorang manusia pun, orang beriman maksudnya, yang tertimpa dengan penyakit ini. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Kemudian dia tetap di negerinya, tetap di wilayahnya. Tak mau dia tertular pada orang lain, dia muhtasibah dan dia ikhlas. Dia menerima dengan lapang dada. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Dia yakin, makna ya'lamu sini dia tahu, dia yakin bahawa tidak pernah menimpanya sesuatu kecuali apa-apa yang Allah telah tetapkan kepadanya. Illa kana lahu, kecuali dia akan mendapatkan mislu ajri syahidin, seperti pahala orang mati syahid. Jadi orang yang tertimpa dengan penyakit ini, tak usah kita cela. Kalau dia bungang tadi ya, dia orang misalnya biasa saja, kegiatannya, aktivitasnya tidak melanggar aturan misalnya, tapi terkena juga dengan penyakit, maka dia itu insya-Allah kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala mati syahid kalau dia mati. Kalau hidup seperti apa? Seperti orang berperang lah. Orang berperang kan dapat pahala walaupun dia enggak mati medan perang. Kalau dia mati, dia dapat pahala syahid. Kalau dia menang, alhamdulillah, dia hidup dapat harta rampasan perang. Begitu pula dengan orang yang terkena ini. Jangan takut. Nanti ada hadis lain, ya. Ada 5 macam. Khamsatu asyuhada. Asyuhada'u khamsah. Orang syahid itu ada 5 macam. Yang pertama, orang al-matta', terkena wabah ini. Ini mati syahid kalau mati. Maksudnya mati syahid secara akhirat. Dia tetap disalatkan, tetap dimandikan dulu, tetap dikafankan, ya, tetap dikuburkan. Jangan sampai nanti enggak dikuburkan kerana syahid, enggak disalatkan. Jangan. Tapi dia mendapatkan pahala syahid. Termasuk orang yang sakit perut, termasuk orang yang tenggelam di laut, tenggelam di sungai. Ya, bukan kerana main-main tapi seperti orang perjalanan dulu, kita tengok saudara-saudara kita waktu pulang dari Sabang dulu, peristiwa itu, Allah mudah-mudahan mereka dapatkan pahala syahid itu. Allah sudah janjikan pada orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas menerima musibah, mereka dapat pahala. Maka orang yang terkena dengan virus ini, kalau mereka sudah menjaga aturan mainnya, maka insya-Allah mereka bersabar, mereka terkena juga bahkan meninggal dunia, seperti para doktor itu misalnya menjaga pasien dengan sabar, ikhlas, mereka tidak marah-marah, tidak bilang kepada pasien kamu tunggang, kamu terkena ini, tidak ada marah-marah begitu, maka insya-Allah doktor itu pula yang meninggal dunia dapat pahala syahid mereka, insya-Allah. Ya, yang penting kita ikuti aturannya. Jangan sudah tidak boleh keluar negeri kita keluar, tidak boleh keluar wilayah kita keluar juga. Itu sudah melanggar aturan. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan, juga datang daripada sahabat Nabi yang mulia, iaitu Usamah. Usamah ini anak kesayangan Zaid. Zaid itu anak kesayangan Nabi. Usamah ditanya oleh orang, apakah kamu mendengar sesuatu daripada Nabi tentang taun itu, wabah itu? Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, at-ta'unu rijsun. Taun itu adalah sebuah najis, artinya sebuah penyakit yang tidak disukai. Ursila ala ta'ifatin min bani Israel atau ala man kana qablakum. Yang diturunkan kepada sebuah golongan daripada Bani Israel atau kepada orang sebelum kalian. Artinya penyakit itu diberikan kepada orang yang tidak disukai oleh Allah, maka seharusnya kita tidak terkena oleh itu. Bagaimana supaya kita tidak kena? Kita baca tadi. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqramu alaihi. Kalau kamu dengar suatu wilayah terkena penyakit itu, jangan pernah kamu masuk ke negeri itu. Jangan pernah masuk wilayah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kamu sudah terkena, wilayah kamu sudah terkena itu, walaupun kamu belum kena, maka kamu tidak boleh keluar wilayah.
ada namanya karantina wilayah. Tak boleh keluar. Kenapa? Daerah kita sudah kena. Misalnya hari ini orang Jakarta, ini layaknya orang Jakarta tu tak boleh keluar Jakarta dia. Maka pemerintah wajib buat aturan, tak boleh keluar Jakarta. Wajib itu buat. Kalau tak akan ditanya itu. Kamu sebagai apa? Gubernur. Kamu sebagai apa? Presiden. Apa kamu buat peraturan? Sudah ada. Yang pulang-pulanglah. Saya sudah buat jangan mudik tapi boleh pulang kampung. Dia ada juga macam-macam kan. Mereka harus jaga itu. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masyarakat kamu terkena penyakit itu? Padahal penyakit itu bukan untuk kalian. Itu untuk mereka. Karena kita tidak menjaga hubungan interaksi hari ini, tidak ikuti aturan Nabi, maka terkena. Jadi jelas ya jawabannya, bahawa itu azab kepada orang-orang kafir dan rahmat bagi orang-orang yang beriman apabila kita menerimanya dengan sabar dan ikhlas, dengan menjaga segala aturan. InsyaAllah kalaupun terkena juga, berarti Allah sudah menetapkan kepada kita, maka hadapilah dengan baik, ya, dengan sabar. Barangkali demikian Pak Fiadi. Baik, ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp dari Pak Andi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin nanya, di suasana puasa seperti ini, olahraga apa sih sebenarnya yang bagus kita laksanakan? Apalagi mengingat saya sebenarnya hobi sekali olahraga, tapi mengingat COVID-19 masih di tengah-tengah kita, terus juga puasa yang harus menjaga kebugaran juga. Nah, olahraga seperti apa yang sangat dianjurkan Ustaz? Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini fas'alu ahli zikri, ya. Tanyalah kepada para ahli di bidang masing-masing. Kalau saya tidak ahli di bidang olahraga, namun sebagai jawaban singkat saja. Barangkali olahraga ringan yang sering kita praktekkan di rumah-rumah mungkin, ya, atau di lapangan-lapangan kita, Yang penting usahakan tempat olahraga itu udaranya baik. Ya, jangan olahraga di depan motor, depan mobil yang sedang hidup, ya, yang sedang menyala mesinnya, ya. Olahraga di tempat yang udara yang tempat bagus. Yang kemudian yang kira-kira bisa membuat tubuh kita lebih bagus. Jangan sampai berlebihan. Kalau keluar keringat jangan sampai bercucuran, ya. Sekedar sudah panas, keluar keringat sedikit sudah okey. Jangan tunggu keluar banyak. Ini puasa Ramadan, tidak ada keluar banyak kali, nanti capek pula kan. Kemudian jangan sampai yang membuat jantung bekerja lebih kuat, seperti main bola kaki dan sebagainya. Itu kan tidak dianjurkan. Tapi olahraga-olahraga ringan yang sifatnya sekedar keluar keringat, membuat tubuh kita bergerak, membuat paru-paru kita lebih mudah dalam melakukan tukar nafas, ya, itu kan, tukar udara, ya, sudah, itu saja. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh tanya sama para pakar kesehatan ataupun para ahli olahraga. Ya, baik Ustaz, ini kita sudah di penghujung ini Ustaz. Singkat saja Ustaz, dari tema kita hari ini yaitu urgensi kesehatan dalam pandangan Islam. Apa yang ingin Anda sampaikan Ustaz untuk masyarakat sebagai kita kesimpulan, sebagai kesimpulan untuk sore hari ini? Baik, yang pertama sekali, hendaklah semua kita bersyukur atas nikmat sehat ini, ya. Tadi hadis yang kita sampaikan di awal tadi, ada dua nikmat yang membuat manusia lalai daripada nikmat itu, iaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ya, Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis, wasihhataka qabla saqamik. Sehatmu itu sebelum sakit jagalah dia, jaga betul. Makna jaga ini, yang pertama kita jaga sehat, yang kedua kita syukuri. Syukuri itu juga ada bermacam caranya tadi, baik dengan menjaga cara tidur kita, ya, kapan kita tidur, misalnya malam jam berapa kita tidur. Kalau enggak cukup malam, kita tambah lagi sedikit siangnya misalnya. Harus cukup tidur tu. Tidur tak boleh kurang dia. Itu harus, karena kebutuhan manusia. Kemudian kita jaga makanan, jangan makan yang haram, jangan makan yang enggak sehat. Kalau kita pergi tempat orang potong ayam itu harus kita lihat betul. Jangan sampai sembarangan dipotong langsung masukkan dalam air panas langsung, tidak ada tunggu mati dia. Jadi biarkan dia mati dulu, biarkan dia keluarkan darah-darah dulu semuanya. Itu maka kita perlu juga, dan sudah ada ini para penyuluh, para ulama sudah menyampaikan berulang kali kepada para pedagang, para penyembelih hewan itu untuk menjaga betul cara menyembelih hewan yang benar. Yang benar itu ternyata menyehatkan. Yang benar itu memberikan kepada manusia ini hal-hal yang baik. Maka perlu dijaga betul itu. Nah, kemudian selain menjaga olahraga tadi, menjaga kesehatan makanan, kemudian juga mensyukuri dengan bersedekah. Jadi orang sehat itu supaya dia terus sehat,
jangan lupa bersedekah. Sedekah itu pertama menyehatkan kita. Orang bersedekah itu senang dia. Secara fisik ini, manusia ini sedang memberi, dia senang. Juga orang yang sudah, dia senang terima saja, ada juga. Itu mental. Orang dia senang ketika dia memberi. Begitu dia sudah memberikan, dia puas. Senang batinnya, ketenangan jiwanya, ya. Dengan bersedekah. Kemudian juga yang kedua, kesimpulan kedua, ya, menjaga sehat sebelum sakit. Bukan berobat saja yang kita jaga, tapi bagaimana menjaga tidak sakit tadi. Baik dengan cara jaga tidur tadi. Kemudian kalau kita membutuhkan makanan yang lebih, suplemen yang lebih, kita jaga. Hari ini para doktor mengatakan hendaklah dalam situasi ini kita harus banyak makan buah. Kita makan buah. Dalam kondisi ini kita harus banyak minum air putih. Banyak minum putih. Puasa Ustaz, jangan minum siangnya. Ketika buka puasa, ketika sahur, jangan lalai dengan yang lain. Jangan sediakan waktu 15 minit untuk merokok. Minum cuma 5 menit, minum 2 gelas, tak cukup. Minum perbanyak. Begitu anda bangun tidur, minum dulu. Nanti sudah sudah berdiri dulu, baca Quran dulu sikit atau apalah sedikit, minum lagi. Habis itu baru makan minum lagi. Perbanyak minum. Jangan sedikit minum, banyak asap. Jadi itu salah satunya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Terkait dengan fenomena yang baru-baru ini, COVID-19 ini, maka kita jaga sama-sama agar dia tidak menimpa saudara-saudara kita, tetangga kita. Ini bayangkan manusia ini. Manusia sekarang ini, coba bayangkan kita, orang-orang beriman sekarang. Jangankan ke pasar, di masjid aja orang sangat waspada, berhati-hati. Apalagi ke pasar. Apa tidak steril. Masjid saya banyak untuk menjaga kebersihan, bahkan disemprot lagi dengan disinfektan, bahkan setiap waktu dibersihkan, paling kurang 1 hari dipel bersih. Kita masih waspada juga, apalagi tempat-tempat yang tidak steril, tempat-tempat yang orang lalu lalangnya berganti itu bukan per waktu, bahkan per jam. Ya, harus kita jaga betul ini. Maka saudara-saudara saya, jagalah kesehatan, menjaga jarak dengan semua orang-orang yang terkira-kira dia sudah pernah berinteraksi dengan orang-orang yang terkena itu. Jaga jarak, kemudian menjaga kesehatan. Ketika anda menjaga kesehatan anda berarti juga menjaga kesehatan orang lain. Para perokok, merokoklah anda di tempat sendiri, jangan terkena orang lain. Kalau anda menularkan asap rokok kepada orang lain, anda ikut berdosa. Bukan hanya anda berdosa karena merokok, tapi berdosa juga karena sudah membuat orang lain menghirup asap rokok anda. Mendapatkan asap rokok anda, orang lain ikut terkena penyakit, anda berdosa. Anda akan ditanya nanti. Maka semua amal anda akan diambil. Kenapa kamu beramal? Enggak ada lagi amal kamu. Kenapa? Karena saya merokok, menimpa orang lain. Akhirnya saya menzalimi orang lain. Ketika saya menzalimi orang lain, maka saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal diambil amal-amal baik daripada orang perokok itu, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu semua. Baik, terima kasih Ustaz yang sudah hadir pada sore hari ini, Ustaz Agus Sri Samsudi MA, dengan tausiahnya urgensi kesehatan dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan dalam tausiah hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Seram BFM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, sebentar lagi akan hadir traffic update untuk Anda.